kembali di Net 12. Di segmen ini kita akan membahas tuntas seputar kesemrautan kabel listrik. Ya, selain mengganggu kondisi jalur listrik yang simpang siur tak karuan ini juga berbahaya. Nah, makanya Zen, kita akan langsung tanya ke sumbernya kenapa bisa begitu dan apa saja resiko di baliknya. Kamu sendiri yang mau nanya? Bukan aku, seperti biasa, Yana mau nanya. Kalau jalan-jalan di ibu kota, pemandangan kabel semprot kayak begini nih pasti gampang banget ditemukan. Belum lagi nih banyaknya benda asing dan ranting-ranting pohon yang nempel di kabel-kabel tersebut. Hal ini jelas aja mengganggu pemandangan kita nih. Tapi mengingat kabel-kabel tersebut juga diari oleh listrik, apa sebenarnya nggak berbahaya bagi masyarakat? Yana mau nanya. Di ibu kota, kabel listrik semrawut terhampar di hampir semua sudut. Terutama di area sentra ekonomi mikro dan kawasan padat warga. Kondisi kian kusut dengan banyaknya benda yang ikut menyangkut. Layangan, sampai spanduk, dan berbagai macam atribut. Belum lagi dahan dan ranting pohon yang rimbun menjuntai. Duh, pasti bahaya tuh. Selain di sepanjang jalan, kabel listrik juga berseliweran di atas kawasan-kawasan pemukiman. Kampung Tambora, Jakarta Barat misalnya. Atau di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Hanya Yana atau warga juga khawatir ya dengan kondisi ini. Ngeri juga lah, cukup ngeri aja. Itu takut kebakarannya aja. Ya simpel aja ya, dilihatnya nggak enak sih, itu yang paling penting. Agak ngeri juga ya, melihat kabel-kabel itu sepertinya kebanyakannya kurang tertib ya. Ya sangat beresiko ya, karena di musim hujan ini terkait dengan kemungkinan pohon tumbang dan kemudian menimpa bentangan dari kabel-kabel yang semrawut. Ini bisa menyebabkan resiko konslet maupun terbakar. Ternyata nggak hanya Yana, warga terutama yang banyak beraktivitas di sekitar sarana-prasarana penghantar arus listrik merasa tak nyaman dan khawatir dengan kondisi ini. Dan kekhawatiran bukan tak berdasar. Dari hasil riset Yana nih, sepanjang tahun 2013, dari 858 kasus kebakaran di Jakarta, 625 diantaranya, atau itu berarti lebih dari 70%-nya, disebabkan oleh konsleting arus listrik. Nah, ada hubungannya kah dengan kabel-kabel yang malang melintang tak beraturan itu? Yana mau nanya sama pakarnya, Fabi Tumiwa. Pak Fabi, saya mau nanya nih Pak, kalau di Jakarta kan ya Pak ya, saya sering banget lihat nih yang namanya kabel kusut. Itu sebenarnya aman nggak sih Pak? Ya aman selama misalnya itu tidak diganggu ya. Artinya kabel yang semrawut itu kan bisa mengakibatkan beberapa masalah juga ya. Misalkan begini, kita seringkali melihat ada orang suka main layangan nih. Nah, layangan kena kabel listrik, itu bisa trip tuh langsung listriknya. Jadi kita mati listrik karena ternyata benang layangan itu melilit kabel ya, dan kabelnya kebetulan kalau terbuka ya itu trip. Ya. Yang lain adalah kabel listrik yang terbuka seperti itu bisa menjadi ajang orang untuk mencuri listrik. Jadi mempermudah orang untuk mencuri listrik. Nah, tinggal nyambung, nyantel, kemudian saya pasang ke rumah saya atau untuk saya curi listriknya. Benar-benar. Ini juga banyak dijumpai nih di sepanjang jalur aliran listrik.
Banyak warga tak bertanggung jawab memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dengan mencuri listrik. Teknik dan pemanfaatannya beragam. Sudah pasti perusahaan listrik dan negara jadi pihak yang dirugikan. Mengintip data dari kota tetangga Jakarta, yaitu Tangerang, Banten misalnya, kerugian akibat pencurian listrik per tahun mencapai 14,3 miliar rupiah. Tindakan ini juga membahayakan diri dan lingkungan sekitarnya. Resikonya, konsleting dan kebakaran. Lalu siapa sih Pak yang seharusnya bertanggung jawab atas penataan ini sebenarnya? Kalau kita lihat kabel-kabel ini memang milik dari utilitas masing-masing. Kalau kabel listrik tentunya ini adalah tanggung jawab PLN, ya. Tapi kalau buat PLN kan dia sepanjang dia pasang tiang, dia pasang kabel, itu ya itu sah-sah saja, ya. Tetapi memang jika pemasangannya dilakukan di bawah tanah, artinya utilitas kabel listrik itu dipasang di bawah tanah, ini kan perlu kerjasama dengan yang punya fasilitas, misalnya itu fasilitas perumahan atau kawasan perkantoran dan lain sebagainya. Ini kan perlu ada pembicaraan, ya. Oke, jadi sebagai pihak yang kerap dirugikan sekaligus paling berwenang dan bertanggung jawab adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Kenapa kesemrautan ini bisa terjadi dan apa dong solusinya? Nah, ini Yana kudu nanya. Kalau saya lagi jalan-jalan di Jakarta nih Pak ya, sering banget nemuin yang namanya kabel semraut. Itu sebenarnya kenapa sih dibiarkan Pak? Sebenarnya tidak dibiarkan oleh kita dan untuk kabel semraut itu juga sebenarnya masih relatif semrautnya itu. Hanya mungkin sebenarnya juga tidak hanya ada kabel PLN di tiang PLN itu. Ada beberapa juga kabel yang bukan milik PLN seperti ada TV kabel, PJU seperti itu. Hanya saja mungkin bentuk kami adalah berusaha untuk mengamankan kabel itu agar tetap mengikuti kaidah keselamatan dan keamanan bagi masyarakat dan pelanggan di sekitar kabel tersebut. Terus pengaturannya kayak gimana Pak? Pengaturannya memang sudah kita atur sedemikian rupa, yang penting tidak melanggar kaidah-kaidah keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Kemudian juga kami mengharapkan peran aktif dari masyarakat apabila menemukan jaringan kami yang kira-kira membahayakan dapat segera melapor ke kontak center kami 123 atau segera datang ke kantor pelayanan kami yang terdekat. Intinya sih masyarakat harus ikut berpartisipasi juga ya Pak ya untuk menjaga keamanan dan ketentraman dari si listrik itu ya Pak. Betul Mas Yana. Terima kasih Pak Roksi ya. Ya, makasih Mas. Jadi, ayo kita jangan buat makin kusut apa yang sudah semrawut. Dan laporkan kalau melihat kesalahan atau penyalahgunaan. Dan laporkan juga kalau sudah melapor tapi tak ada tindak lanjutnya. Ada lagi yang mau nanya atau ditanya tapi nggak tahu gimana atau ke siapa nanyanya? Serahin sama Yana, karena Yana mau nanya.